memang ada di satu desain yang ingin menghancurkan elektabilitasnya Ganjar dan juga PDIP. Andai saja Ganjar itu sudah punya tiket ya, tiket di tangan dia, saya nggak yakin dia mau ngomong ini. Nah pertanyaan saya gitu kan, apa iya Pak Jokowi nggak tahu sebelumnya? Selamat datang Mas Eros Jarot. Waduh, ini yang kedua kali Mas Eros kesini ya. Dulu yang pertama ya. Dulu yang paling pertama kita masih anak bawang banget itu ya waktu itu. Tapi bawangnya bawang tunggal. Bawang tunggal. Tiba-tiba kita undang Mas Eros dan penonton lumayan besar ya. Nah sehingga membuat podcast ini juga terus berkembang. Itu gara-gara Bung Julfan, bukan gara-gara saya itu. Ya, tapi kan embrionya dari Mas Eros nih. Sama tim inilah ya. Ya, jadi Mas, kita ini kan ngobrol-ngobrol santai aja Mas ya. Soal apa nih? Ya pasti yang paling menarik sekarang ini kan soal Piala Dunia usia 20 ini. Ya kan? Itu ini pasti ada hubungannya sama 2024 ya kayaknya. Biasanya gitu kan. Kalau Bung Julfan nggak mungkin lah nggak cuma nyampe di sepak bola aja. Ya, artinya kan udah dekat juga kan. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan ini, pro kontranya kan luar biasa ya. Antara yang setuju dengan tidak setuju. Banyakan yang mana? Ya beda-beda dikit lah. kok sopan banget ya. Tapi memang kalau kita lihat ini kan macam-macam ya dari faktor usia ya. Kalau dari usia muda itu memang lebih banyak yang pro Israel, yang pro bahwa kita tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia. Walaupun Israel ikut di dalamnya kan gitu. Tetapi usia-usia yang sudah 40 ke atas, itu kalau kita lihat kan banyak yang lebih cenderung setuju tuh dengan kalau Israel. Saya sanksi itu. Nah, itu asumsi apa data itu? Ya nanti Mas Eros yang harus bicara. Tapi memang kalau hasil beberapa pengamat ataupun lembaga survei itu mengatakan bahwa memang di atas 50% ya yang menolak. Dan sebagian besar itu adalah mereka konstituen dari partai-partai Islam. Kan gitu yang memang ya kalau partai-partai Islam memang harus menyuarakan ini gitu loh. Nah kemudian kan di samping itu kan ada juga PDIP ya, yang diawali oleh Gubernur Bali, kemudian ditambah lagi oleh Gubernur Jawa Tengah, ya. Yang notabene ya kan ini dari PDIP kan? Dan apa calon presiden. Itu yang penting itu ya. Calon presiden. Nah mungkin Mas Eros, saya kira kita nggak usah ngajarin Mas Eros lah soal ini ya. Saya kira sama-sama lah. Ya Mas Eros kan lebih banyak mendapatkan informasi dan menganalisis tentang perkembangan ini. Saya tahu betul lah kalau Mas Eros sudah kontemplasi, sudah lakukan perenungan, wah ini pasti ada sesuatu yang dahsyat ini. Diem, jangan merenung, diem. Biasanya merenung mau bikin judul film ya kan? Skenario ataupun ini mau bikin lagu apa nih, lirik-liriknya seperti apa ya, aransemennya seperti apa. Tapi ini merenung untuk persoalan bangsa, Mas. Ya. Nah, kita kan sudah tahu bersama Mas bahwa Indonesia ini gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, kemudian kita kan masih simpang siur nih. Sebabnya apa nih sebenarnya kan? Apakah betul misalnya karena
kita menolak kehadiran Israel, ya kan? Lalu kita diberikan sanksi, dicabut hak kita sebagai tuan rumah. Atau memang ada hal-hal lain barangkali di samping itu, secara politik atau secara apalah, mungkin Mas Eros bisa jelaskan. Jadi saya ditempatkan seolah sebagai orang yang tahu, padahal cuma sok tahu kali ya. Enggak, begini. Yang harus dipahami oleh para pemimpin bangsa ini, Ya. pemimpin di berbagai institusi di negara ini. Satu, bahwa yang namanya sepak bola itu permainan yang sudah melekat di hati rakyat. Ya. Dulu badminton, ya. Kemudian tergeserlah sepak bola tetap. Bahkan sama musik pun rasanya lebih besar sepak bola dan lebih fanatik. Jadi komunitas itu kalau saya katakan kok lebih apolitis ya. Mereka murni menganalisa masalah ini dari perspektif sebagai pokoknya gini, pecah gesang untuk bola gitu kan. Itu jumlahnya banyak sekali. Bahkan yang silent majority, yang tua-tua pun gitu, yang katanya tadi umurnya 40 ke atas, gitu, ada juga yang begitu. Ya. Artinya masyarakat itu jangan selalu dikonotasikan mereka politis itu, memahami masalah sejarah dan seterusnya. Bahwasanya kemudian ada selalu ya dihubung-hubungkan ya, wah ini nanti komunitas Islam gitu ya yang mendukung. Padahal ini kan masalah Israel kan bukan masalah agama gitu kan. Masalah kemerdekaan, masalah keadilan gitu kan. Masalah tuntutan hak gitu ya. Rakyat Palestina atas kependudukan wilayahnya. Jadi nggak ada hubungannya itu sama agama gitu kan. Ada. Jadi rakyat Palestina itu ya ada juga yang Kristen gitu kan. Jadi yang Yahudi juga ada gitu kan. Jadi sebaliknya di Israel juga begitu. Ya, jangan naif seperti itulah ya. Nah, sekarang ini justru yang menarik. Kenapa sampai ini begitu luar biasa? Kalau kejadiannya menurut saya ya wajar-wajar aja kalau pada marah. Tapi kan sebenarnya harusnya ada yang tahu dong. Bahwa kalau itu penolakan itu diledakan, pasti banyak yang marah. Kalau politisi nggak tahu begitu, ya berhenti aja jadi politisi. Ya. Itu menurut saya. Nah, saya lalu berpikir secara konspiratif ya. Jangan-jangan, ya, maaf ini, kalau keyakinan saya dampingin Pak Mega cukup lama lah, 8 tahunan. Saya berpretensi lah kalau ini ya, mengetahui lah cara dia berpikir dan bersikap. Dia bukan seorang yang seperti itu. Secara frontal gitu, enggak. Jadi saya nggak tahu nih siapa di luar itu. Jadi menurut Mas Eros, Mbak Mega ini tidak tahu. Saya jamin itu. Ada case ini ya. Saya berani menjamin itu ya. Tahu dikit boleh kan? Ya. Saya berani menjamin itu. Ya kan berdasarkan pengalaman ya. Ya dari pengalaman dan juga cara-cara dia gitu kan. Saya juga yakin bahwa pada saat itu kaget itu ya. Karena ini loh. Banyak yang sok tahu gitu ya, ingin menaikkan elektabilitas, akhirnya malah kejebur habis-habisannya kayak begini. Karena the game of making of president itu harusnya dilakukan orang yang lebih berpengalaman di bidangnya, sehingga setiap isu harus diteliti dengan baik. Masa sih menyuarakan itu tidak tahu akan akibatnya kayak apa? Kenapa? Karena informasi ini juga cukup, menurut saya percaya sama yang memberikan masukan saya. Ada orang juga sering ke FIFA dan seterusnya gitu ya. Sebetulnya kan sudah lama itu, maksudnya bukan pada saat itu aja ya. Pada saat Ganjar bicara soal penolakan itu. Soalnya penolakan itu sudah hampir merupakan keputusan final. Sebelum kita mempersoalkan Israel ini. Iya dong. Jadi ini kan kemudian kenapa memang satu-satunya cara itu untuk supaya menaikkan elektabilitas, wah kita ambil duluan deh. Ya karena itu toh juga akan dilarang nih sama FIFA. Udah tahu kok ya. Maaf dengan segala, kalau ini saya mungkin berteori konspirasi ya. Rasanya kok Pak Jokowi tahu juga tuh ya. Bahwa akan ini ya toh. Nah, tahu begitu
kenapa? Nah, informasi yang di dalam sebetulnya masalah Kanjuruhan itu menjadi case utamanya, ya kan? Bahwasanya diperkuat ya dengan apa statementnya Koster gitu kan, dan saya nggak yakin lah seorang Koster gitu ya. Ini kan ada dua yang aneh, katanya berdasarkan pemikiran Bung Karno penolakannya. Koster dengan lugunya mengatakan nanti takut terjadi bom Bali lagi. Dari situ kelihatan bahwa ini rasanya kok settingnya ini kurang matang, ya, tidak dipikirkan. Sehingga kenapa sudah Ganjar ya? Ganjar, saya katakan bahwasanya apa yang dilakukan itu luar biasa ini. Waduh, kok nggak diperhitungkan ya, gitu kan? Nah, kalau andai saja Ganjar itu sudah punya tiket ya, tiket di tangan dia, saya nggak yakin dia mau ngomong ini. Tapi karena tiket masih diharapkan, tentunya komando dari atas struktural masih kuat ya, sehingga mau tidak mau, ini kan salah satu bentuk contohnya, lo mau tiket, tunjukkan dong loyalitas lo, gitu kan, kayak gitu ya, suarakan ini. Pertanyaan saya, bisa nggak si Ganjar nolak? Konyol kan, elektabilitasnya tinggi, kemudian nolak nggak dapet, kan dia juga beban pada pendukungnya, beban juga gitu ya, bahwasanya seolah-olah ya nggak bener gitu, bahwa kenapa nggak dari dulu aja lo mundur gitu kan, kalau tahu lo nggak dapet tiket gitu kan rasanya gitu. Jadi beban psikologis itu juga ada gitu ya. Makanya saya tidak mengatakan bahwa saya memaafkan Ganjar, enggak, tapi ini luar biasa gitu. Ada satu skenario, ini pikiran konspiratif ya, politik. Kita kan katanya saya kan depan orang politik, jadi ngomong gitu ya kan. Secara konspiratif itu, pikiran konspiratif harus berjalan kan. Memang ada ini satu desain yang ingin menghancurkan elektabilitasnya Ganjar dan juga PDIP. Cuman yang dipakai ini orang-orangnya nggak ngerti, nggak sadar. Nah, kalau emang nggak ada yang pakai, yang bodoh banget berarti. Emang bodoh sekali ini orang-orang yang ya mendesain ini gitu ya. Nah, kemudian menjadi konspiratif ketika tiba-tiba kok Pak Jokowi beda ya sikapnya. Ya, loh tiba-tiba ada yang playing hero, Master Eric. Ya, Pak Jokowi kan mengatakan Piala U20 itu tetap harus diselenggarakan di sini. Dan kedua kita harus pisahkan antara politik dan olahraga. Makanya diutuslah ke FIFA itu kan. Iya, tapi Erick gini loh Mas Surfan. Ya, Erick juga kalau sebelum jadi PSSI harusnya dia mau jadi ketua PSSI. Saya mau menempati sebuah rumah. Kan saya harus tahu dong. Berapa voltasenya rumah ini, kondisinya gentengnya kayak apa, di mana toiletnya, di mana ininya, supaya pada saat saya masuk saya tahu. Waktu dia menjadi ketua PSSI, masalah Kanjuruhan sudah ada. Dan menjadi salah satu tema sentral dari FIFA dalam menilai PSSI ke depan. Kan begitu, ya. Nah, jadi dalam hal ini, saya cuma minta sudahlah, kenapa sih kita selalu dipolitisir? Jadi sebenarnya jadi dipolitisir kan. Ya, dipolitisir malahan menurut saya. Karena kenapa playing the game of hero gitu ya. Seolah-olah bisa menyelamatkan. Dengan cuci tangan mengatakan, jangan begini, jangan begitu. Gitu. Kalau Kanjuruhan itu diberesin, nggak ada masalah kok gitu kan. Nah kalau memang sudah keputusannya FIFA bahwa Kanjuruhan itu nggak masalah, maka isu yang namanya penolakan dari kedua gubernur itu bisa dikatakan murni aja semata-mata memang untuk hal itu ya. Tapi dengan demikian saya lihat kok lebih jauh lagi nih. Ini ada kayaknya kok ada konspiratif nih semua ya untuk menghancurkan ke dalam. Yang dihancurkan nggak sadar gitu kan. Lalu tanya kan siapa dia yang menghancurkan? Pernah nggak orang tahu siapa yang mengendalikan ekonomi Indonesia? Nggak ada yang tahu kan. Ya. Siapa yang mengendalikan dunia ini? Nggak ada yang tahu gitu kan. Apakah orang Amerika yang koboi-koboi itu yang punya Amerika? Enggak kan. Itu para Jewish itu kan. Ya. Nah sama juga ada tangan-tangan ini kan nggak mungkin kita sebagai yang awam itu melihat, mengetahui dengan pasti. Makanya saya mencoba berpikir secara konspiratif. Gitu kan. Kedua, dalam konteks perspektif kooperatif ya. Kalau Mbak Mega terberangus sekarang ya, kan nggak mungkin lagi jadi queen maker. Hanya ada satu tunggal namanya king maker.
Nah, siapa itu? Ya, Pak Jokowi. Ya. Nah, apakah saya harus jahat mengatakan ini semua adalah desainnya Pak Jokowi? Ya enggak lah. Tapi begitulah hebatnya kita itu ya di obrak-abrik seperti ini tanpa sadar. Bahwa sebuah desain yang harus kita renungkan bersama. Kalau nyari kesalahan gampang lah ya. Oh, kenapa ngomongin gampang? Tapi coba kita berpikir lebih jauh lagi ya. Kenapa bisa begini? Kenapa kejauhan itu dibiarkan begitu saja? Masa nyawa 150 orang lebih dianggap bebek apa ayam yang dipotong gitu kan enggak. Warga 1 aja mati. 10 aja mungkin udah kapal induk AS sudah mendarat di dekat masa permasalahannya kan itu ya. Kita 150 sepertinya nggak ada apa-apa gitu kan. Nah ini yang sebetulnya menjadi kalau orang bahasa Jawanya nih orang Inggris pada scary gitu, takut. Ih, kok kayak begini ya gitu. Kayak nothing's happened. Nah yang gini ini kan harusnya kita lebih bijak lagi. Saya tidak mengatakan bahwa nggak ada siapa yang saya bela, nggak ada. Saya hanya stick pada merah putih ya. Artinya begini. Ini satu hal juga contoh ya, satu pelajaran bagi Indonesia. Bagaimana memenjarakan seorang calon yang sekian lama. Ya, akhirnya terjadi hal seperti ini ya. Bayangkan sampai hari ini belum tahu kok. Bowo ini beneran nggak sih maju? Ganjar dapat bener nggak sih? Bayangkan kita diombang-ambing begitu. Sementara yang ada satu yang itu pun masih dalam belum resmi secara pasti ya. Karena kan belum maju ke sampai KPU itu baru saya percaya ya. Kan bisa di tengah jalan bisa dipotong. Karena apa? Saya juga nggak tahu apakah dia melanggar Undang-Undang 45 apa enggak ya. Menurut saya kok yang diserahin saya baca nih, nah saya ini mungkin secara hukum tolonglah saya diberi pencerahan nih sama para ahli tata negara kan. Saya yang baca ya. Di dalam konteks Undang-Undang 45 itu yang berhak mengajukan wakil presiden dan wakil presiden adalah partai dan ataupun partai-partai politik. Ya. Nggak ada itu direduksi menjadi ketua umum partai, nggak ada loh di 45. Ya. Nah, mungkin itu juga suatu pelajaran ya bahwa dengan begitu tereduksinya kedaulatan rakyat ya di squeeze sebagai perwakilan sesuai dengan sila keempat kita Pancasila ya. It's okay. Diterima sebagai satu komitmen bersama, konvensi secara bersama kita setujui ya kan. Tapi kemudian dari partai direduksi hanya ketua umumnya, saya juga pengen tahu gimana ya caranya, walaupun katanya lewat kongres, amanah kongres, ya kan. Loh kalau gitu ya amanah yang di kongresnya itu yang tidak sesuai dengan ini. Ini menurut orang bodoh kayak saya, ya. Melihatnya seperti itu sehingga dampaknya seperti ini. Jadi apa? Partai berdiri itu seperti ada ownernya, ada ownership gitu kan. Yang ini akibatnya seperti sekarang ini, ya kan. Nah saya tidak mengkritik, jangan begitu lagi, enggak lah. Karena mungkin saya bisa yakin, seperti contohnya bukan hanya kalau ini kan, wah ini karena Mbak Mega, bukan semuanya kok, hampir semua partai begitu. Nah ini kan satu hal yang melihat ya bahwasanya tidak ada yang bisa kader mandiri itu nggak ada, ya. Makanya tidak lagi menjadi partai itu menjadi tonggak demokrasi sudah gugur sebetulnya, nggak ada. Tonggaknya ketua partai. Yang paling saya senang itu Pak Bambang Pacul itu ya, waktu ngomong sama Mahfud, saya siap asal diperintahkan ketua umum. Itu yang paling jujur walaupun orang mengatakan kok kayak gitu ya ngomongnya. Loh kalau menurut saya paling tidak Bambang Pacul jujur. Yang lain pura-pura. Nah, pura-pura sok independen, padahal dipanggil juga kencing-kencing kan begitu ya. Nah, begitu kira-kira inilah menurut saya perspektifnya jangan hanya diperkecil ya. Hanya masalah kenapa sih kita ini, saya setuju, itu kecewaan rakyat banyak karena ketidakjelian para politisi melihat rakyatnya. Rakyatnya ini senang bola, ya tahu. Kok dikasih contohnya apa? Dikasih golf ya nggak mau gitu kan. Nah ini hal seperti ini harus dipahami lah. Partai ini kan ada untuk apa? Menampung aspirasi dan kehendak rakyat. Bukan kehendak ketua umumnya.
Nah ini yang satu hal yang dipahami betul dalam berbangsa bernegara. Memang kalau saya ngomong banyak yang nggak suka gitu. Tapi saya kok lebih memilih jalan yang tidak disukai, tapi saya menyuarakan apa yang harus saya katakan. Karena menurut saya ini subjektif ya, itulah kebenaran. Nah bahwasanya saya harus berisiko nanti, so tahu nggak masalah. Gitu. Lama-lama juga saya kok cukup sabar ya. Karena untuk tahu itu saya beri waktu kok. Saya nggak buru-buru orang mengetahui apa yang saya katakan tentang konspirasi. Coba renungkan gitu kan. Coba renungkan dalam-dalam gitu kan. Who's playing the game gitu kan. Maksudnya apa iya Erik ke sana tuh belum tahu. Bilang kalau belum tahu, kalau belum tahu ya pantesan celaka ini. Masa jadi ketua umum mau jadi ini apa ketua umumnya ya PSSI nggak tahu permasalahannya. Nah ini juga satu hal yang saya titipkan, don't playing the game of hero gitu kan. Sama-sama lah kita sama-sama, ayo kita tanggung sama-sama. Bahwasanya Anda kan bagian dari juga dekat-dekat merah saya udah lihat ya. Begitu merahnya kebakaran lari, jangan gitu dong ya. Nah, itu saya juga kalau mau jadi wapres, jadilah figur yang betul-betul dipercaya rakyat. Ya, bahwa satu kejujuran itu sangat penting. Kedua, ketulusan sangat penting. Ketiga, pakai uang sendiri lebih penting. Tapi kan kalau kita lihat Mas, ya Erik ke sana itu kan memang atas perintah presiden ya. Nah ini Mas Eros melihatnya gimana? Ya itulah makanya saya kan nggak keterlaluan kalau saya mengatakan bahwa Pak Jokowi ya memang otaknya daripada konspirasi yang saya tadi terangkan itu. Saya kok harus benarnya juga kalau saya kan nggak mungkin lah saya pendukungnya kok. Yang saya berani sampaikan cuma satu aja, ya korban juga. Korban dari ya tadi itu, ya kan. Nah dalam hal ini, kalau saya bilang nggak, merendahkan lagi susah dong ya. Jadi apa? Nah pertanyaan saya gitu kan, apa iya Pak Jokowi nggak tahu sebelumnya? Apa iya benar-benar nggak tahu gitu kan ya? Kalau nggak tahu ya ini intel-intel ini harus kayaknya sih. Intel-intel di Indonesia ini harus diinin lagi ya, disekolahkan lagi kalau sampai presiden nggak tahu ya. Artinya kita aja rakyat biasa ini untuk tahu FIFA gimana sih keputusannya, ya saya aja menyelidikin ini gitu ya, nggak pakai badan negara, ya tapi orang-orang yang kira-kira kompeten untuk itu dan bisa menghubungin sana tahu kok sudah. Itu bahwasanya keputusannya akan begitu, ini akan sulit. Bahkan seorang datang ke kantor saya, Mas, ini kayaknya bisa gagal kita Mas. Itu sebelum ada Ganjar loh ya, sebelum ada Ganjar. Jadi kalau seorang saya aja ya bisa mendapatkan informasi. Anak jalanan, nggak punya kuasaan apa-apa, gitu. Ya cuma temannya Pak Julfan, gitu kan. Saya bukannya juga orang orang pemerintah yang gimana berkuasa, saya aja bisa dapat gitu. Masa intelijen tidak bisa saya dapat? Jadi kalau begitu ada apa ya? Ini usaha intelijen kok jeblosin Pak Jokowi segitu jauh. Saya harus berpikir begitu. Kalau memang pertanyaannya Mas Julfan begitu, salahnya nanya begitu. Jadi menurut Mas Eros ya, terutama kita tadi kan kita bicara dalam skala partai dan kemudian dalam skala capres. Nah kalau kita lihat dalam skala yang lebih luas bagi Indonesia, apa ruginya dengan kita tidak menjadi tuan rumah? Oh kalau secara bisa berperspektif lah ya, kita nggak bisa kayak gini, dibilang ekonomi juga sebetulnya dengan kedatangan itu kan ada disrupsi gitu ya, yang tiba-tiba beberapa job itu menghilang. Contohnya event IO pada nggak dapat kerjaan, hotel-hotel masih ada pekerjaan, orang yang udah sekian lama mempersiapkan jadi catering apa gagal total. Pengusaha di sana yang udah transportasinya disiapkan gagal total. Jadi kalau dari sisi ekonominya seperti itu. Kedua dalam perspektif gimana untuk ruang anak-anak lebih berlatih ya. Berlatih ini para pemainnya ya. Itu juga bagaimana mereka sudah menunggu sekian lama ya
untuk membuktikan diri, bahkan mungkin kepada bapaknya, ibunya, pacarnya, nanti lihat aku ya, nggak jadi gitu kan. Bayangkan itu bagaimana itunya apa sedihnya. Yang ketiga, dan perspektif lain juga ya, bahwasanya keseluruhan ini kan dipantau ya. Dipantau oleh teman-teman saya di Malaysia, di Singapura, pada telepon saya gitu ya. Para politisi loh ya, bahkan para petinggi negara juga ada gitu kan. Why is always ribut-ribut sih gitu kan. Apa itu ribut-ribut Pak Sirus? Ada apa itu ya gitu ya. Artinya apa satu hal yang sebetulnya penolakan contohnya kalau memang tidak itu kan bisa dengan elegan. Ya tidak vulgar gitu kan. Mengatakan bahwasanya contohnya coba ya tolong aja nih penyelenggara memperhatikan juga lah aspirasi dari mereka yang selama ini tidak mengendaki adanya Israel. Ini satu catatan yang perlu kita ikat bersama. Kan bisa juga gitu. Nilainya sama tapi bobotnya beda. Itu hanya diplomasi namanya apa kualitasnya ya. Yang lebih berbudaya lah. Jangan kamu menolak begini. Menurut ajaran begini ya. Ya maaf ya, kalau bilang ajaran Bung Karno, saya juga muridnya Bung Karno. Gitu. Bung Karno itu menghendaki murid yang cerdas kok ya. Situasi dan kondisi itu menjadi hal yang perlu dipikirkan. Jadi jangan based on hayalan, based on assumption dan harapan, tapi based on reality. Nah realitinya kayak begini, pensiasatannya gimana? Mengetapkan ajaran Bung Karno itu juga harus dipahami itu. Makanya kenapa dinamika, dialektika itu kan itu menjadi penting di dalam kalau benar-benar muridnya Bung Karno ya. Ya tapi kalau ya nggak tahu lah, cuma mengatasnamakan ya untuk biar kelihatan serem gitu kan. Saya rasa kita harus lihat perkembangan ini kan tidak berhenti. Peradaban ini tak berhenti satu titik ya. Mungkin kalau Bung Karno menulis lagi saat ini, dengan peristiwa yang luar biasa, terjadi perubahan peradaban yang luar biasa lewat temuan teknologi ya, teknologi komunikasi dan seterusnya, pasti Bung Karno juga bicaranya beda. Nah ini harus kita bisa, nah ini boleh diimajinasikan ya. Tetap yang namanya substansinya jangan berubah, tapi mengimajinasikan bahwa pada tahun dia 30-an, dia keadaannya begini ya. Jadi nggak apple to apple lah gitu ya. Jadi kan harus juga, ini menurut saya kenapa ajaran Bung Karno pun harus ditangkap secara cerdas. Itu yang saya sayangkan. Boleh saja mengatasnamakan Bung Karno. Tapi kan saya juga muridnya, saya boleh dong ngomong ya. Boleh, saya setuju. Tapi cobalah tangkap dan terjemahkan dengan cerdas. Hanya itu aja. Saya contohnya kejujuran Hasto saya suka gitu ya. Ya saya juga yakin. Coba tanyain Hasto yang benar sesungguhnya deh. Benar Mbak Mega kan dia dampingin sekarang. Mbak Mega tahu nggak? Saya yakin jawaban dia pasti nggak tahu gitu ya. Saya belum ngomong lah ya. Coba jawab, tanya sama dia. Nah untuk itu makanya ini tugas dari teman-teman di PDIP ya. Kalau memang masih mau masuk ke circle yang juga seperti 2 bulan yang lalu, rasanya apa yang saya katakan ini be careful gitu. Mungkin ada upaya secara konspiratif kekuatan lain yang tanpa sadar dilakukan oleh kader-kadernya sendiri. Tapi mereka sekarang yang membuat desainnya, kalau dari desain itu ya, tepuk tangan kan. Yes, gitu kan. Kenapa? Dengan sendirinya elektabilitas Ganjar terganggu. Ya. Begitu juga mungkin elektabilitas dari PDIP, ya mungkin walaupun tidak signifikan pasti ada lah itu ya. Itu yang sangat saya sayangkan tuh. Jadi yang naik elektabilitasnya Erik ya? Ya, saya yakin kita rakyat Indonesia itu nggak bodoh lah gitu ya. Kita tahu kok siapa yang sebenarnya kan. Gini loh, ya emas itu kan ada karatnya ya. Jadi emas yang 24 karat dengan emas sepuan tuh kelihatan. Jadi nggak mungkin lah. Saya rasa dalam waktu yang berjalan terus akan tahu kok siapa apa itu genuinitas itu apa. Nanti juga akan kelihatan. Dari hal ini aja kan nggak etis. Sementara temannya menderita gini kan ya. Kalau saya lihat kan foto-fotonya waktu di Tengku Umar, wah dengan bangganya gitu ya. Ada begini.
kok malah seolah-olah itu ya toh, ini orang pada saya, I'm the hero gitu kan, saya mencoba menyelamatkan, tapi ya sayanglah di partai itu nggak ngomongnya nggak begini sih, kan kayak gitu seolah-olah kan, message yang diterima kan seperti itu. Buat saya itu tidak baik, Mas Erik, itu tidak baik. Sekali lagi ya, mboten saya Mas Erik. Menarik ini Mas. Jadi memang semuanya kan kalau kita tarik ke belakang, ini kan pada tahun 52 atau 54 ya, ketika kita akan ikut Piala Dunia, kita selangkah lagi akan menjadi finalis Piala Dunia nih di Swedia kan. Tetapi Bung Karno karena gara Israel, sikap Bung Karno kan mundur gitu loh. Nah mungkin ini yang menjadi acuan juga bagi kawan-kawan itu Mas. Ya tapi saya bilang kan ya, ruang dan waktu perlu dipertimbangkan. Kan pergeseran ini jangan kita juga statis dalam melihat ini semua gitu kan. Ya, apalagi kita kan politik bebas aktif juga harus menjadi, dan memang beliau mengatakan kan, yang saya selalu rumuskan tuh kan, memerdekakan ya. Ya kita mencoba melakukan ajaran itu ya, memerdekakan orang yang lain itu kan, bangsa Palestina. Tapi tentunya dengan satu pensiasatan langkah-langkah politik yang menurut saya lebih mempunyai efek besar dan mengenai sasaran gitu. Nah juga satu, ini contohnya nih, kita boleh gitu, cuman satu jangan dilupakan loh ya. Kalau Bung Karno dulu kan konsisten. Sekarang gini, dulu ada apa itu, pemain apa juga boleh kok ikut. Nah kemudian baru nih atlet. Nah, baru ini Oktober kemana, 22 ya, itu di Velodrome tuh ya. Apa itu atlet Israel, nggak masalah itu. Kalau memang konsisten harusnya harus berdolak dong ya. Nah, tentu nggak. Nanti ini ada sport pantai nih ya, beach ya. 2000 berapa itu? 24 ya? Apa berapa? 24 ya? Pantai nih. Harusnya dari sekarang tolak dong. Nanti kan aneh nanti kalau ada Israel ya. Iya. Kan aneh kalau enggak. Nah, makanya jangan lupakan masa kini itu ada yang namanya jejak digital. Di jejak digital itulah kelihatan konsisten seseorang apa tidak gitu kan. Jadi kalau saya mengatakan ini, tolong juga lihat jejak digital saya. Konsisten nggak saya dengan sikap saya? Gitu aja. Begitu loh Pak. Jadi begini Mas, coba kita kembali lagi Mas. Statement yang mengatakan bahwa jangan campur adukkan antara politik dan olahraga. Ini tepat nggak statement seperti ini? Ya sebetulnya itu sangat tergantung dari situasi dan kondisinya juga ya. Kalau memang akan lebih sempurna dan lebih bagus, memang jangan mencampur adukan, itu penting. Tapi, tapi lagi dalam keadaan seperti apa itu? Ya, dalam satu ketidaknormalan di mana ada satu contohnya ya, satu negara yang sangat-sangat bertindak brutal terhadap ini ya. Nah, maka pada saat adanya penyelenggaraan olahraga dikaitkan dengan politik ya, karena memang situasinya mendesak ke arah sana, ya kan. Tapi kalau dalam situasi yang normal biasa-biasa saja ya janganlah gitu ya. Atau hal-hal yang sifatnya tidak tidak membuat goncangan yang signifikan gitu ya. Kalau soal masalah yang mungkin kenapa Bung Karno waktu itu ya kan, karena saat itu memang penting sekali kan kebangkitan Asia Afrika ya kan, itu kan sebenarnya peran apa Inggris yang semua bikin gara-gara itu semua kan yang disoroti Bung Karno gitu. Nah tapi kalau yang sekarang ini memang harus dipilah-pilah dulu ya. Saya kok lebih setuju mengatakan jangan terlalu melibatkan. Ingetin ya, saya katakan jangan terlalu melibatkan politik dan seyogianya, pakai kata-kata seyogianya, tidak mencampur adukan masalah politik dan olahraga, seyogianya gitu. Sifatnya situasional. Tapi dalam kasus Israel ini kan memang aspek kemanusiaan. Kalau kita tinjau aspek kemanusiaan ini kan luar biasa ya.
terjadi tidak seimbang ini. Artinya memang betul-betul rakyat Israel itu diintimidasi, rakyat Palestina itu diintimidasi, ditembak. Setiap hari ada yang mati kan. Nggak peduli anak kecil, orang tua, ibu-ibu, perempuan, laki, itu kan setiap hari itu di Palestina itu, di jalur Gaza itu kita lihat hal-hal seperti itu. Sementara kan Palestina ini hanya mampu membalas dengan 1 roket, ya kan? Nah, sementara Israel dengan tank dan pesawat terbang itu melakukan pembalasan-pembalasan yang luar biasa. Nah, jadi memang kalau kita lihat ke situ, memang sebenarnya ya dari segi kemanusiaan ya pantas kita melakukan penolakan. Tapi memang ini problem konsistensi seperti Mas Eros bilang contohnya tadi. waktu zamannya Gus Dur kan, ya kita nggak terlalu seperti itu kok, gitu kan. Ya. Butuhnya hubungan dicoba juga, bahkan waktu itu saya juga nampilin Gus Dur, berapa profesor itu dari Israel datang, ya kan. Bahkan ketua umum PBNU kita kan ikut satu acara yang sangat penting di Israel. Jadi ya agak sulit juga ya. Artinya makanya sekarang situasional ya. Kalau memang itu sudah secara konsisten dilakukan, saya rasa semua rakyat mendukung kok. Yeah. Tapi karena kita ini ya nggak jelas. Kalau orang Aceh bilang, kalau bilang daripada piring sebelah tumpah semuanya gitu kan. Semua. Nah, ini nggak tumpah gini terus. Miring-miring aja. Tumpah enggak, ya kan? Tapi kalau saya pesannya sih, udahlah kita jangan sampai ya kita itu secara lebih terlalu hitam putih melihat semuanya gitu kan. Masalahnya contohnya kalau saya ngomong gini nggak ada maksud saya bela Ganjar, enggak ya. Tapi janganlah salah satu yang secara elektabilitas kan kecintaan rakyat ya. Hanya karena kesalahan strategi bukan dari dirinya. Walaupun juga kita harus pertanyakan. Ganjar besok lagi kamu bersikap dong. Jangan begitu. Nanti kalau jadi presiden ya jangan juga jangan seperti kayak Pak Bambang Acul bilang gitu. Nggak siap laksanakan. Presiden tidak bisa gitu. Kalau ketua DPR ketua fraksi ketua komisi DPR masih bisa saya maklumi. Karena situasinya ya kayak begitu di sana gitu kan. Tapi kalau sebagai presiden, makanya saya juga waktu itu bilang Pak Jokowi sebagai pegawai partai juga kurang srek saya gitu. Nah, mulai kita petugas partai. Mulai kita kikis lah pelan-pelan gitu kan, supaya kita dulu kita kan selalu cita-citanya Mas ya kan kita ikut ya. Good governance, clean government. Nah, kalau pemikirannya tidak clean ya semuanya jadi begini. Kalau cara pengaturannya tidak menganut azas good governance, ya seperti ini. Jadi informasi nggak terbuka, ini serba semuanya konspiratif, segala sesuatu dipolitisir. Apa sih yang nggak dipolitisir? Ya toh? Orang makan salah. Contohnya nih, Jokowi bicara warna aja udah salah tuh dipolitisir. Bicara dia apapun dipolitisir itu. Sebaliknya juga Anies apapun dilakukan semua dipolitisir. Nggak ada yang namanya pendekatan kebudayaan, aspek kemanusiaan itu nggak ada. Itu yang sebetulnya bangsa kita jadi kering. Itu yang saya harap. Jangan membangun sesuatu itu karena ketidaksukaan ya. Itu ustadz lah. Itu wilayah ustadz. Ya, saya nggak berani itu. Itu memang ada dalam Al-Quran. Nah, itu kan. Bahwa coba ayatnya. Ya, janganlah kamu membenci suatu kaum sehingga kamu berlaku tidak adil kepada kaum itu. Jadi kebencian itu jangan menyebabkan kita tidak adil. Keadilan itu tidak ada urusannya dengan kebencian. Ini konklusi dari pembicaraan kita di bulan puasa, ya kan? Jadi tauzah yang paling penting ya tadi itu berapa detik terakhir itu dari omongan kita yang tadi nih kesana kesini gitu ya, mengenai Ganjar lah, Viva lah, inilah. Yang penting satu gitu ya, kita ini sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Oke. Lo nolak Israel, kamu siapa? Apa itu Indonesia? Mengapa Indonesia? Jawab itu para pemimpin kita. Ya, dengan kasus ini saya bisa tantang seluruh para pimpinan di negeri ini ya. Apa kita Indonesia? Siapa kita Indonesia? Dan mengapa kita Indonesia? Kalau itu terjawab, Indonesia nggak akan seperti ini. Itu aja. Dan kesimpulannya, sikap Mas Eros terhadap Israel ini seperti apa? Loh, kalau Israel saya tetap satu tindakan. Tapi ingat ya, itu kan politik negara. Saya kenal juga teman-teman saya di Israel banyak orang baik-baik. Tapi yang saya tentang Zionismenya itu kan. Zionism, betul. Jadi
jangan ras bangsanya dong. Ya. Tapi Dan juga bukan ideologi agamanya juga. Betul. Ya. Tapi Zionismenya ini yang harus kita perangi. Sehingga contohnya nih, saya nggak setuju juga nih. Cina, semua Cina di Indonesia dicap orang-orang jahat itu. Paling yang jahat cuma beberapa gelintir tuh yang banyak duit, yang kerampas duit, kerampas tanah rakyat. Nah, itu yang harus dibilang, itu Cina beneran tuh gitu. Yang lainnya orang Indonesia yang kebetulan lahir dari rahim Ibu Tionghoa. Nah, kalau yang Cina beneran tuh ya itu tuh yang pada ngerampok-ngerampok rakyat, tanah rakyat, ya toh berapa lihat orangnya ngomong aja nggak jelas itu bisa triliunan. Bayangkan kan seperti itu. Nah, ya toh. Nah, jadi maksud saya tolonglah kita ini jangan mudah terkecoh dengan hal yang sebetulnya masih kita bisa perbaiki bersama. Jadi kepada Mas Ganjar, ayo belajar, Mas Koster, ya kemudian teman-teman di PDIP juga tolong itu kan. Dan juga saya juga terima kasih tuh sama Mas Bowo ya, sama Mas Anies tuh memilih diam gitu ya. Walaupun mungkin timnya inilah kesempatan kita, ayo nih kita ledakan kampanye besar-besaran no Ganjar anymore gitu. Kan banyak yang udah gitu ya. Tapi saya rasa nanti dengan waktu tergantung Ganjar di sini ujiannya ya bisa tampil sebagai seorang the true leader ya, calon pemimpin negara. Di sini ujiannya. Justru saya senang kok mendapat cobaan ini. Benar, saya setuju itu Mas. Itu tadi saya mau tanya itu tadi. Ternyata Mas Heros sudah jawab bahwa ini adalah ujian buat Ganjar sehingga kalaupun nanti dia menjadi presiden dia sudah tahu. Ya kan? Bagaimana mengolah memahami permainan-permainan konspirasi ini ya. Jadi gitu Mas, kesimpulan kita bahwa pertama kita memang ini bukan persoalan agama. Kita tidak bisa memusuhi karena Israel itu banyak orang Yahudinya, terus kita memusuhi Yahudi misalnya. Ya kan? Atau sebaliknya kita memusuhi satu bangsa. Ini kan persoalan, saya setuju dengan Mas sampai tadi, ini adalah soal Zionisme. Dan Zionisme itu orang jangan salah. Itu Zionisme ini kan bukan hanya soal orang Yahudi, Mas. Bukan. Di situ ada orang Muslimnya, di situ ada orang Kristennya, Katoliknya. Semua konspirasi dalam Zionisme ini kan. Iya. Jadi banyak juga orang Islam yang terjebak dan bergabung dengan Zionisme menindas rakyatnya sendiri kan banyak. Betul. Iya. Saya setuju lah. Makanya kan banyak kayak kita sekarang nih ya. Kita dulu 98 kayak apa ya? Yang dulunya teman, yang sekarang kita masih panggil teman, ternyata sudah jadi musuh kita di bidang politik, musuh kita di bidang pemikiran, musuh kita dalam penyikapan terhadap berbangsa dan bernegara. Ya, nah makanya untuk tidak sampai terjebak ke sana itu, ya, saya setuju itu, kenalah substansi gitu. Jangan bermain di wilayah kulit aja begini, jadinya ribut aja nggak karuanan. Mas, kalau kita geser dari bola sedikit nih, ya kan? Ini persoalan pemilu kita nih jadi atau enggak, Mas? Gini loh, rakyat Indonesia itu kasihan. Wah, Ganjar, saya di mana tanyain? Ganjar, Mas Ganjar itu sebenarnya Mas Ganjar atau Bowo atau Anies sih? Saya bilang kok nanya gitu. Emang sampean nanya saya udah tahu programnya mereka itu apa? Gitu. Loh, kalau Anda nggak tahu kan nanyain saya gitu kan? Anda aja belum tahu ya Ganjar mau kemana, Bowo mau kemana. Gini loh Mas ya, pertanyaan saya, Mr. Bowo, may I ask you something? Gitu kan? At the same time I ask Mr. Anies, gitu kan? Pertanyaan saya sederhana. Negara ini sudah dicengkram oleh oligarki begitu kuat ya, dan para konglomerat hitam ya, yang bisa membeli segalanya, termasuk konstitusi. Pertanyaan saya, apa program Anda memerangi mereka? Kalau enggak, ngapain lu jadi presiden? Itu beban buat saya, ya toh. Itu beban saja. Kalau mereka tidak bisa memberi jawaban saya tentang itu, kok saya bilang anjurkan kepada rakyat Indonesia, nggak usah dipilih lah, udah diam aja lah, gitu kan itu. Nah, kenapa? Bukan saya mengajak putih, paling tidak minta kepada calon presiden kita, ayo dong, mana program kamu? Kayak contohnya nih,
Jokowi, kita serang mafia tanah, ya Tuhan. Sampai sekarang tetap aja itu kita semua dikriminalisasi malahan. Gitu. Dan mana kok diam aja. Nah oke lah, nggak bisa saya salahkan karena dulu programnya nggak ditanyakan. Pada Ganjar, kepada Prabowo, kepada Anies saya tanyakan, apa program kalian untuk supaya Indonesia bebas dari oligarki dan mafia yang sekarang sudah rakyat cium baunya. Nah, kalau Anda tidak bisa menjawab ini, saya minta coba cari pilihan yang lain dah. Ya, Presiden Indonesia yang akan datang yang berani memerangi itu. Dan jangan cuman retorika politik, gitu. Contohnya, jangan reklamasi, jangan tiba-tiba ada PIK 1, PIK 2, katanya PIK 9. Lama-lama itu bisa lebih besar dari mana? Bisa lebih besar dari Singapura, ya. Nanti ada apa? Bergabung sama Pluit. Loh, bukan pecinan itu namanya. The Island of China. Dan coba diperiksa di sana juga ya, KTP-KTP-nya itu kan. Nah, saya tidak rasialis. Justru saya mengamati perasaan teman-teman saya di Singkawang. Mereka orang-orang baik. Mau Cina melarat, sana ke Singkawang. Banyak tuh yang tukang beca, kuli bangunan tuh orang-orang Cina semua itu. Gitu. Tapi itu kan juga rakyat kita, saudara kita. Nah, yang saya tidak mau, satu, jangan sampai bergelintir orang itu, yang selalu dibalik politik diskriminasi katanya, tapi dengan seenaknya memperkaya dirinya. Itu. Bayangkan, Undang-Undang Agraria itu belum dicabut loh ya. Setiap orang itu cuma 20 hektar dibatasnya ya. Sekarang udah jutaan hektar satu orang ya. Dan upayanya itu dari mulai perbankan ini, wah semua. Dari hulu sampai hilir. Nah, pertanyaan saya, Indonesia ini nantinya dirunning oleh mereka. Mau kita? Nah ini saya lihat ini semua partai pada mau ini. Itu yang saya bilang, kenapa saya memilih untuk saya terus melakukan perlawanan. Kenapa? Karena Indonesia harus bebas betul-betul dari cengkeraman mereka ini. Kalau sekarang kita sudah bergerak, saya jamin 20 tahun kemudian, anak cucumu, kalau mau jadi apa? Mau jadi lurah, harus minta izin mereka. Mau bikin bupati, minta izin mereka. Mau jadi presiden, harus izin mereka. Mereka siapa? Ya segelintir orang itu. Siapa orang-orang itu? Belilah. Di Forbes itu selalu ada tuh 100 orang terkaya di Indonesia. Itu yang selalu saya kumandangkan. Dan ini harus jadi pemikiran presiden kita. Bagaimana? Ya, jangan cuma mau jadi presiden, itu kan ya. Tapi nggak membawa kemaslahatan. Bahwa jadi contohnya kayak gini. Ya bisa cuma nambah utang aja, beban aja, gimana gitu kan ya. Tidak ada penyelesaian ke depan. Sekarang kita di setiap apa sih mafia mulai dari tingkat bawah. Apa sih yang nggak diselesaikan pakai duit segala itu, corruption ya. Nah saya sama Anwar Ibrahim waktu dia 2 minggu sebelum kampanye, jelas dia bilang, Eros I will come. Pokoknya saya tidak Mahathir tidaklah. Tujuan saya satu, corruption dan terus corruption. Itu saya komandangkan. Itu dong kayak si Anwar Ibrahim ada komitmen. Pertanyaan saya nih, Bowo berani nggak? Anies berani nggak kamu suarakan itu, ya kan? Atau Ganjar berani nggak? Kalau nggak berani mundur dong. Kasihan kita nih rakyat Indonesia. Kalau cuman kalian akhirnya cuman jadi kompradornya mereka. Jadi sampai sekarang Mas Eros belum melihat ya di antara ketiga ini punya konsep itu ya? Nggak ada. Mana coba? Anda tahu nggak? Kasih tahu saya. Ya. Nah kalau seorang Julfan aja nggak tahu apalagi. Ini nih kameramen tahu nggak? Jangan ketawa-ketawa aja loh. Benar kan? Nggak ada yang tahu di sini. Sih, ini yang tiap hari sama Anda. Yang jelas sampai saat ini kan dari ketiga calon ini belum mengeluarkan sikap terhadap masalah-masalah persoalan bangsa yang sangat strategis, termasuk salah satunya soal korupsi, ya kan, soal kemiskinan, soal mafia tanah, itu kan nggak semuanya memang diam. Jadi kita masih yang dipikirin dana tiket itu aja sampai mikirin siapa yang bisa nyumbang, bagaimana dari mana sumber uangnya, kan gitu. Jadi memang kita bangsa ini kalau kita lihat dari sudut ini Mas, ini kita menyedihkan. Ya. Ya tapi Mas kalau saya sih Bung Julfan ya, saya tidak punya pilihan lain kecuali harus optimis. Ya. Bahwa we can do it gitu kan. Nah, teman-teman juga begitu. Kenapa mereka besar? Karena kita selalu mengecilkan diri.
Ada seorang bintang 3 mengatakan pada saya, Mas Eros, yang kita serang ini orang luar biasa. Kalau mereka kita serang, mereka itu penguasa ekonomi. Ekonomi Indonesia goncang. Alah Mas, di tahun 98 kita akan tahu itu ya. Yang menghidupi Indonesia itu UKM itu. Ya. Kalau nggak ada UKM itu udah rontok nih kita, ya kan? Dan solidaritas rakyat kita kan. Solidaritas rakyat. Mereka itu yang malah bikin problem kok. Kok takut itu? Nggak usah takut lah saya bilang. Nah, statement seperti itu yang mengecilkan kita, gitu kan? Kayak rakyat tuh sekarang tidak diberikan kepercayaan bahwa kita lah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Presiden itu sebetulnya itu pelayan rakyat, walaupun namanya presiden. Karena diberikan mandat untuk ngurusin negeri ini atas nama sampai memberikan rakyat. Kan? Jadi bukan dibalik-balik ini. Bahwasanya dia sebagai pemimpin tertinggi harus kita hormati. Iya dong, itu pilihan kita masa nggak dihormatin ya. Itu suara yang secara legitimate itu kan, ya harus dihormatin dong. Nah tapi jangan dibalik-balik gitu kan. Jangan dibalik-balik seolah-olah kayak para menteri segala nih. Udah pangkatnya cuma membantu, tapi rakyat, udah mau ngadep aja susahnya, setengah mati kayak gitu, jangan dong ya. Civil servant itu kan pelayan rakyat, pelayan masyarakat. Civil servant, bahasa Inggrisnya gitu. Itu paling bagus itu kan. Seharusnya diganti kok namanya. Jadi kalau gini Mas, kalau kita politik kita ini sepenuhnya sekarang bergantung kepada oligarki, kan gitu. Seperti Mas Eros bilang tadi, ada yang ketakutan nih. Bahwa tanpa oligarki ini kita tidak bisa bergerak kan gitu. Nah sebenarnya kan conspiracy of fear. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka ini nilai-nilai religius dan nilai-nilai ideologis itu sudah terkikis sekali. Sudah habis. Kekalahan. Nah padahal kan dalam agamanya gini Mas, dalam Islam yang saya baca kan. Ini penting. Ustaz. Sekalian bulan puasa ya. Amin. Tausiah. Itu kan ada dijelaskan Izaja anasrullahi wal fath. Ya kan? Nanti kalian melihat bahwa akan ada kemenangan yang besar kan? Dan kalian melihat orang berbondong-bondong nanti menuju pada kemenangan itu. Kan gitu. Tapi kalian jangan sombong. Ya kan? Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kalian nanti kalau sudah mendapatkan kemenangan, kalian jangan sombong. Apa yang kalian lakukan? Kalian bertasbih memuji Tuhanmu dan kau minta ampun. Jangan balas dendam, jangan membenci, kan gitu Mas. Nah, itulah himbauan atau tausiah yang harus didengar oleh para pimpinan partai di negeri ini oleh Ustadz Julvan Dindan. Baik Mas, saya kira kita sudah sampai pada ujung ya. Mungkin bisa satu lagi nih. Ini nampaknya dari netizen juga ini yang minta pandangan ini ya Mas ya. Jadi solusinya bagaimana jika 3 orang itu tidak ada visi yang jelas untuk Indonesia? Ya itu memang satu pertanyaan yang wajar dilakukan. Gitu. Kita pendekatannya jangan zero sum game dong, ya. Kita paksakan bersama sebagai satu jadi compulsory, ya, keharusan dari seorang presiden misalnya untuk mengajukan program dia mengenai ini. Jangan belum kita sudah bilang, wah ini semuanya gak mau, jangan dong. Itu merendahkan Bowo, merendahkan Anies dan Ganjar. Kita beri kesempatan. Nah kalau sampai tidak ada, ya mungkin saya akan ngomong kok. Gitu. Ya ngapain kita pemilu, kita liburan aja. Wah kalau gitu Mas Eros ngajarin golput. Siapa yang golput? Saya bilang saya mau liburan kok. Apa urusannya sama golput itu kan? Liburan kan bisa juga ada TPS-nya. Sekarang kan TPS bisa di mana-mana. Ya yang penting satulah. Cerdaskanlah rakyat. Ya. Saya minta kepada Pak Jokowi, saya minta kepada Bowo, saya minta kepada Anies, Ganjar, Pak Mega, semuanya nih ya. Termasuk Surya Paloh itu teman akrabnya Pak Julvan ya. Ayo cerdaskanlah bangsa ini. Ayo sama-sama kita. Udah saatnya kita ini. Tapi kan yang memperkenalkan saya sama Surya Paloh Pak Eros.
Loh, kalau dalam perkawinan itu yang menjodohkan nggak bisa disalahkan. Gitu. ya, yang penting gitulah. Kalau bisa, saya kok yakin kita ini sebagai bangsa besar, kita punya cukup alasan ya menjadi bangsa besar. Kita punya natural resources yang luar biasa, walaupun sekarang tuh pembagiannya nggak jelas. Saya lihat anak-anak muda juga luar biasa. Saya bangga lihat anak-anak muda Indonesia itu dengan keadaan yang tanpa arah kebudayaan ini mereka bisa tumbuh ya. Dan saya nggak yakin bahwa semangat nasionalisme mereka itu lebih rendah dari kita. Kita kan sering sombong gitu ya. Dan makanya saya pikir stop lah untuk saling menghujat ini ya. Cobalah jangan merasa juga paling besar. Nah, mungkin juga ini satu hal yang juga baik dipelajari oleh partai terbesar kita. Mulai ya apa sih ya rendah hati apa salahnya ya kan, mulai mendengar lagi apa nyanyian burung di kampung-kampung gitu ya, air-air yang mengalir di sungai di sawah-sawah gitu ya. Konsep tasawufnya itu yang besar menyayangi yang kecil. Itu dia. Yang kecil menghormati yang besar. Iya. Nah, kan di situ masuknya kita. Jangan menyayangi yang besar-besar aja gitu. Jadi Mas, apa harapannya Mas Eros ini, apa yang harus dilakukan untuk Indonesia yang agar menjadi lebih baik? Saya pikir ini kalau partai-partai memang masih terlalu sibuk untuk urusan-urusan yang substansial, kenapa nggak civil society ya yang mengambil alih itu? Kenapa terlalu mahal kalau nasib bangsa ini hanya diserahkan kepada para politisi atau partai? Kita sebagai warga bangsa, kita bisa menggali kekuatan kita, lalu kita menyatukan diri bersama gitu ya, jadi satu kekuatan baru. Jadi kekuatan baru itu bisa saja nanti nggak usah kok. Sekarang partai itu kan dengan perkembangan sekarang partai terbesar sebetulnya kan yang namanya apa itu website itu ya, the website society itu. Mereka yang sebenarnya mengarahkan kita semua dalam netizen. Nah, inilah saatnya pada saat partai-partai yang memegang peranan, this is the time to build the strong civil society. Itu. Ya, kita kan reformasi ini udah 25 tahun, Mas. Ya. Kalau menurut Mas Eros, saya banyak dengar-dengar dari teman-teman itu ya, ini perlu reformasi jilid 2 katanya. Mungkin begini. Kalau saya, kenapa sih mesti takut itu? Kenapa? Jadi apakah itu soal yang luar biasa? Kalau terjadi kacauan, siapa bilang? Ya. Orang dulu sering bilang, bagaimana siapa yang menggantikan Pak Harto? Sebentar aja tuh selesaikan ya. Sekarang siapa nih Pak Jokowi soalnya aduh udahlah gitu ya. Ini kan persoalan-persoalan klasik, pembodohan yang terus-menerus kita besar-besarkan. Saya mengajak seluruh, kalau harapan saya ya, kita kembalikan kepercayaan diri kita nih sebagai rakyat. Oh, kita adalah tuan di negeri ini gitu ya. Jadi saya juga kadang-kadang kita kenapa selalu direndahkan ya. Soal rakyat itu nggak ini. Takut bener gitu kan sama lembaga ini, lembaga itu, ya kan. Satu hari jangan sampai nanti saya peringatkan saja bapak-bapak yang terhormat ini, hati-hati. Di sana itu ada istilah amok, ya. Itu ledakan yang tiba-tiba klik satu split second itu kan terjadi. Disitulah kekuatan rakyat. Ya. Jadi hati-hati kalau rakyat nanti bangun dan marah, itu sudah tidak ada kekuatan apapun. Makanya saya selalu ikut pemikiran yang sering kita bicarakan. Dalam mengelola ini kan harus percaya ada hukum positif, hukum alam, dan hukum ilahiyah. Mungkin kasus Ganjaran atau FIFA segala ini, mungkin yang namanya hukum semesta, yang namanya semesta tidak mendukung. Nah gitu ya. Belum lagi nanti hukum ilahiyah. Siapa tahu nanti tiba-tiba kalau kun fayakun gitu, rakyat marah. Kalau rakyat tiba-tiba Tuhan ya menunjukkan tangannya, rakyat Indonesia marah, kamu bangkit semua. Maaf ya, itu yang namanya sekarang pada orang-orang hebat-hebat itu pasti terbirit-birit lari. Kalau nggak lari mereka digantung soalnya sama rakyat. Nah itu saya tidak mau itu terjadi. Makanya ayolah kita duduk bersama ya. Tapi kalau kalian tetap arogansi pada arogansi dan pengaplikasian kekuasaan kalian yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat, saya nggak bisa apa-apa lagi kalau sampai terjadi. Berarti Mas Eros ini sekarang
sedang melakukan satu konsolidasi barangkali ya. Kok bukan saya saja kok, siapa sih Ros Jarot? Ya. Tapi di mana-mana itu terjadi ya. Saya juga begitu. Mas Julvan setelah tidak di Nasdem kan lebih mengkonsolidasi diri karena mengkonsolidasi rakyat itu bangkit ya kan. Ternyata lebih efektif ya. Waktu jadi Nasdem tuh masih terlalu Julvan yang baik. Nah, sekarang setelah tidak di Nasdem kok Julvan yang back to the reality ya. Jadi kembali ke hitah gitu. Itu yang saya terima kasih sudah diundang di sini. Jujur saya datang ke sini sebelum Anda masih ya waktu itu kan? Ya masih. Masih jadi ini kan. Sudah beda ya. Dulu kan masih terlalu gimana gitu kan. Kalau sekarang pertanyaan sudah bandel-bandel terus ya. Dan saya harus jawab ya sudahlah ya. Nah, saya berharap kebandelan Anda itulah ciri Anda. Jangan pernah dipadamkan. Karena kalau begitu dipadamkan ya toh, biarlah kita kawan kita Surya Paloh ya berperilaku dengan kepribadiannya seperti itu, tetap saja kawan kita ya kan. Biarkan nanti rakyat yang menilai ya. Karena kalau kita menganggap diri kita paling benar nanti kacau ya. Tapi kalau saya lihat nih sekarang ini wajah Anda tuh lebih cerah ya, lebih tenang, lebih mantap duduknya aja tuh kan. Kalau dulu kan begini-begini gitu kan. Goyang-goyang. Artinya apa? Itu kan cerminan jiwa. Iya. Bahwa Anda sekarang lebih adem. Dulu mungkin apa? Ada bayang-bayang. Iya. Kok Julvan berbewok kelihatannya? Oh enggak, bukan Julvan gitu loh. Kalau sekarang Anda clear sebagai Julvan Lindan yang saya kenal sekitar 30 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya walaupun saya tadi dibilang pemberi tausiah, akhirnya yang memberikan tausiah ditausiahkan lagi. Oke Mas, terima kasih ya. Ya. Sampai jumpa lagi. Ya, selamat buat unpacking pokoknya. Oke, itu aja ya. Ya.